Nongkrong udah. Ke Depok udah. Cuma untuk mencoba. Oh ya, Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Mampu. Para hadirin hadirat, alhamdulillah orang biasa tepang deui di suasana yang berbeda ya. Ayeuna mah ada lapar ya. Kumaha Bapak Ibu daramahnya. Mudah-mudahan anu di damang sing salawasna di damang ku Allah. Anu di damang sing enggal disengkeun sabikara sabikara. Seperti yang saya agendakan sebelumnya, abi ngawas di dieu menuju ngahanca sholat sunat. Terakhir teh bab sholat duha. Ya tipayun makalahna mung 3 halaman. Seueur anu teu kacatet nah lengkapnya di sini. Iya buku gratis dengan bayar ongkos cetak kumpul. Bayar ongkos cetak kumpul. Kalau untuk ukuran kertas mungkin mahal lah, 25.000. Tapi kalau untuk ukuran ilmu murah saya kira. Ya seumur hirup ge moal CF. Seumur ini mah seumur hirup. Insya Allah isinya bukan hanya sebagai panduan ibu sholat duha, tapi rujukan yang menjawab beberapa permasalahan yang terjadi kontroversi di rumah. Seperti mengapa 4 rakaat abi milih langsung, ente 22, 6 mengapa langsung 8. Mengapa yang 22 itu ditolak, argumennya lengkap insya Allah gitu. Ya, no peryogi, saya paling gitu. Begini, no peryogi. Mohon, ya gratis ya, abi bayar ongkos cetak kumpul. Sanes no abi mana nyeratna tim. Ya, yang nulisnya tim, kata penggantarnya saja. Ini Bidgar Dakwah PP Persis ini. Termasuk anggota Dewan Hisbah, Ustadz Muhammad Riyad. Mung 20 deui gitu. Mung 20 deui karena sani ge nyesa di Al-Ansor. Saya ke pasang juga ya. Ayeuna kaifiyah salat malam. Sarasna itu aya 2 edisi. Edisi pertama mah nerangkeun waktos kautamian abi dilewatlah langsung kana kaifiyah. Karena kepentingan nanti sareng jumlah rakaat salat tarawih yang heboh di dunia fikih heboh. Ya, pampangna nu 2 tilu selalu jadi rame nu 2 tilu rakaat. Terus yang 11 itu apa 22 atau 443? Nanti dijelaskan. Rel udah. Tombolnya oh ya. 2 deui. Gili. Insya Allah kita masih umur hidup kurang tos daya ge masih kene. Alhamdulillah insya Allah. Sate acan kana makalah aya muqaddimah heula Bapak Ibu. Kurang diparentah ku Rasulullah ya agar keilmuan di keluarga itu sayana merata. Jadi ratakan keilmuan itu di keluarga. Ya, saya secara pribadi menyarankan ke Bapak Ibu
nu gaduh anak bujang yang bisa dibawa ngaji ke sini, mengapa tidak? Daripada ngajentul di bumi ngaji, lumayan sasieun sabeuneureun. Nu gaduh putra gadis yang sudah bisa menyimak, mengapa tidak dibawa ayo? Ya, kalaupun mereka tidak bisa ikut ke sini, tapi saran tisim kuring, informasi tentang syariat ini sampai kepada mereka. Dugikeun, baik dalam bentuk lisan atau tulisannya, piwarang macan. Ya mungkin suami ibu, anak yang paling gede ibu tidak bisa ikut, tapi sok tak ia baca, perhatoskeun. Dan tidak mustahil mereka itu justru lebih cerdas dari itu. Informasi ini sampai, ratakan keilmuan itu di rumah tangga supaya tidak terjadi miskomunikasi. Bade bab wuduna, ibu sudah tahu informasi tentang wudu di dalam Quran hadis, dugikeun bab sholat apapun, apalagi kaitan dengan urusan muamalah, komo kaitan waris, eta teh sing arapal. Timimiti ibu ramana putra-putra teh sing arapal. Teu apal perang Uhud ibu waris mah. Ya, kalau tidak merata begitu itu miskomunikasi. Contoh Bu, ini sekedar contoh saja lah. Insya Allah ya orang agendakeunnya kapayun. Ini banyak kasus seperti ini dan tidak mustahil menimpa bapak ibu. Ya jadi. Da ilmu waris nama pernama gampil. Coba kalau ada kasus begini, si A wafat, punya istri, meninggalkan istri satu misalkan, terus punya anak perempuan satu orang di sini pengertiannya bisa cuman satu-satunya, bisa banyak anaknya lebih dari satu. Tapi yang lain sudah meninggal terlebih dahulu. Ketika si bapak ini wafat, tinggal hiji deui tiasa gitu. Ya. Terus punya saudara satu orang saudara laki-laki. Cing aya nu apa tuh bagian warisna sabaraha? Istri dapat berapa? Nah, 100. Mengapa 1/8? Mengapa? Karena ada anak. Kalau si mati tidak memiliki anak yang masih hidup 1/4. Karena ada anak 1/8. Satu anak perempuan berapa? Satu anak kalau ada orang meninggal, anak yang ditinggalkannya ada satu anak perempuan. Jatah waris dari si A ini berapa? Satu anak perempuan, ayo terang tuh berapa? Satu anak perempuan jatahnya? Ngan hiji-hiji kan teu aya laki-laki naon. Saudara satu orang saudara. Berapa? Satu orang anak perempuan itu satu ngan hiji, tidak ada anak lain, cuman hiji aja bikin. Dia sangan hiji-hijina atau anaknya banyak. Ngan ketika meninggal tinggal hiji deui. Jatahnya berapa? Ada yang tahu? Setengah. 2/3 mah kalau anak perempuannya 2 atau lebih. Kalau anak perempuannya 2 atau lebih 2/3. Ada sisa tidak? Berapa sisanya? Ini 1/8 aja. Sisanya ini kalau diperkan sama dengan 7/8. Ini 4/8. 3/8 Berarti sisanya 3/8. Kalkulator. Uangnya ada 8 triliun. Tong kagok lah ari ngalamun. Ini sisanya kemana? Nah ini sisanya ke sini. Kalau ibu yang jadi istri si wafat ini, yang 3/8 bade dipasikeun moal ka dieu. Begitu kayak nu hesena pernama gampil Bu, saya bisa 1 kali pertemuan saja.
So, kalau ibu yang jadi istrinya, panangin ayah 8 triliun. Berarti ya 1 triliun. Ini 4 triliun, tak 3 triliunnya saudara laki-laki. Lamun ibu jadi istrina, badai dipasikeun kan ieu. Lamun sesana ngan 3.000 mah bikeun we, 3.000 mah. Sesana goceng deui bikeun. Kalau 500 juta boro-boro tiduran aya sesa 140 juta ge apa. Nah, banyak orang yang dikuasai we seluruhnya. Dikuasai. Si saudara ini tahu dia punya jatah waris dari si mati ini karena saudaranya. Karena tidak ada anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki satu saja, ia termahjub. Kalau bapak yang jadi saudaranya ini, badai dicanak mau anu 3/8 nya. Kan sanggup teu nyanak. Tadi urang teh aya nu apa jatah era kumaha, padahal secara syar'i, secara negara itu dihalalkan. Ambil. Dan nu ngabagikeun mah sanes nu maot. Orang mati itu tidak membagikan apa-apa. Namanya nu maot ngabagikeun. Da waris mah nu Allah. Ya, bila seseorang mati kan hartanya itu kembali kepada Allah. Tidak otomatis jadi milik istrinya. Tidak otomatis menjadi milik anaknya. Tapi milik Allah, ku Allah dibagikan. Nah itu nukieu. Ini kalau tidak belajar sudah. Aidai kasus kieu. Ini terjadi jamaah saya. Namina Muntalapat Pak Haji Dati. Dia sudah tidak punya ibu bapak, ada tua. Istrinya tidak punya anak, dia tidak punya anak. Istrinya sudah tua, hanya punya saudara. Ya, ayo nggak ada putra, akhirnya kawin deui pi omongan begitu. Ya, tapi akhirnya si istrinya meninggal. Tinggal anjeunna sendiri dengan saudara-saudaranya. Beliau itu ingin punya turunan. Ngan kumaha cenah hayang gaduh turunan. Aki-aki kieu saha nu hayang kawin. Nah ternyata dia menikah dengan seorang pembantu. Orang manalah orang kampung nikah dengan pembantu kersaeun. Ya terlepaslah kita tidak tahu apa si pembantu ini mau menikah teh karena hartanya atau tidak, saya tidak tahu. Menikah saja. Baru 1 tahun pernikahan hamil. Punya anak laki-laki hiji-hijina. Baru 1 tahun anaknya itu, usia 1 tahun, si bapak itu meninggal. Ya, tapi durian runtuh. Berarti ahli warisnya istrinya 1 anak laki-laki. Terus ini saudara banyak lah. Mungkin saudara laki-lakinya 6 laki-laki, 2 perempuan misalkan. Ya, 1 anak laki-laki. Warisnya berapa? Istri 1/8. Anak laki-laki 2 kali. enggak, ini mah sisa semuanya 7/8. Bagaimana saudara terhalang oleh anak laki-laki? Iya. Dia ahli waris tapi terhalang. Yang punya anak laki-laki harta moal kemana-mana. Yang punya anak perempuan saja pasti bakal keluar. Eta mah geus aturan ilahi eta. Tong protes ka abdi. Ngajerit ka langit ngan moal dipilih ku Allah. Harus Ustaz. Ya, nanti dulu Pak. Nanti dulu. Ya. Ya. Coba Pak, begini. Ini 1/8. Ini 7/8. Kalau kita Pak, kita yang menjadi saudara-saudara si wafat ini, apa seluruh harta si mati ini badai dipasikeun moal ka dia? Insya Allah jadi dia. So panangin urang teh milu ngaritis wah beunghar bade dipasik dan bisa dikiekeun urang beres 10 juta kita balik we ka lemburna nya ngan di akhirat duit warisan tadi ngongkorongok. Wah beratnya nu karitu. So kalau ibu yang jadi adiknya, bapak yang jadi kakaknya, panangin ieu teh gaduh bengkel besar dan hotel anu di mana teh di kebon kelapa mah ke alun-alun kan kapung paling kiri ayah hotel Dewi Sartika itu punya beliau.
Wah, sabaraha, duka sabaraha. Sok lamun urang sebagai saudara-saudarana ieu pada dipasikeun ya. Yang sanggup teu. Ta eta. Ya, kade ulah merekadawang dengan harta milik orang lain. Banyak orang yang tidak makan babi, tidak minum arak, tidak mencuri, tidak makan riba, tapi memakan yang haramnya dari yang begini. Ada hak orang lain yang harusnya diberikan dikekeuweuk. Hati-hati. So di Al-Ajar, ya di Al-Ajar pelajari Quran hadis. Saur Allah, keuntungan yang besar mah dasanestina warisana, tapi menjalankan ketaatan ke surga tak eta keuntungan besar. Matak bab waris tungtungna ancamana surga neraka, taat surga teu taat neraka. Kita mendapat harta yang bukan haknya, belum tentu ternikmati, cilaka geus pasti. Bakal cilaka. Hati-hati, tah lamun keilmuanna merata mah, akidahna merata enjoy, biasa. Sok ayeuna urang kana makalah. Tadi itu masalahnya aya anu kieu nya. Seorang keluarga putra teh hiji istri, 2 pamegat. Nah, si ibuna teh wasiat engke mah mun warisan teh bagi rata we lah kadunya ieu si Neng cenah dengan sorangan deui kitu teh. Bagi rata we lah cenah eta teh wasiat ti ibuna teh. Kumaha tah? Ya, wasiatna tidak sah. Pelanggarannya 2. 1, diratakan, itu sudah melanggar syariat. Kedua, wasiat kepada ahli waris itu tidak sah. Wasiat mah kalau bukan kepada ahli waris. Ya, misalkan dia ibu bapak punya anak 4. Ya, punya anak 4. Tapi anak yang perempuan ini anak adopsi. Anak angkat, kan bukan ahli waris. Nah, boleh wasiat. Ya, anak-anak bapak nu ti luar. Da anjeun make di mana bapak maot teh meunang warisan nu badan. Ieu mah moal karunya. Tah bapak mah rek wasiat, omat tanah nu 10 tumbak ieu mah mun bapak maot ulah diwariskeun ieu jang ieu, eta mah sah. Kalau waris mah tidak boleh begitu. Tidak boleh. Wasiat mohon. Wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Wasiat tidak boleh ke ahli waris. Wasiat tidak boleh dengan meratakan waris, itu tidak boleh. Nah, nanti kalau terjadi kecemburuan sosial, ya tadi misalkan anak laki-laki 2, anak perempuan 1. Ini dapat 1 M, ini 1 M, imangan 500 juta. Yang kembali 500 juta dia udah badan. Tapi udah cemburu sosial. Nah, itu antisipasinya sok. Nah, ini bersedekah kasih ini. Sedekah. Bere saware. Sabaraha. Ya, ada lagi. Terus. Banget. Terkait lagi. Penyamanya. Volumenya coba. Kada beli. Kayak anda sama. Ada lagi satu. Jadi begini, tergantung. Yang wafat ini masih punya ibu bapak nggak? Nggak. Coba. Si A wafat misalkan, punya 2 perempuan saja, ya. Punya 2 anak perempuan saja. Terus yang meninggalnya itu laki-laki perempuan. Nanti ada istri nggak? Ada. Terus istri itu pasti selalu dapat waris. Ada ibunya, bapaknya, saudara si mati ada. Laki-laki perempuan saudaranya. Laki-laki perempuan. Tulis di sini ada saudara laki-laki dan perempuan. Istri berapa? 8. 2 anak perempuan 2/3. Kalau lebih dari 1, 2/3. Rek 10, 12, tilulosin 2/3. Ada sisa nggak? Berapa sisanya?
Nah, pernah heula orang itu. Ini sama dengan 3/24. Ini 16/24. Dijumlahkan 18/24. Sisanya 5/24. Lalu uang si mati ada 24 miliar. Berarti sisa yang 5 miliar itu ke sini. Ke saudara. Berikan, itu hak dari Allah, bukan dari si mati, bukan. Sama. Kan ada laki-laki, ada perempuan. Nanti jatah saudara laki-laki sama dengan 2 saudara perempuan. Iya. Jadi kalau anaknya perempuan saja tidak menghabiskan harta si mati, tidak. Pasti kanusannya ke saudara. Kalau saudara tidak ada, saudaranya punya anak tidak, nanti ke Allah. Teu aya mang ka mang gitu. Iya. Jadi hati-hati yang punya anak perempuan saja. Nah, meninggal ibu bapaknya pasti bakal kanusan. Hati-hati, pasikeun jatahna pasikeun. Begitu. Nyambung yang ini Pak, kalau misalnya saudara yang laki-lakinya meninggal, dia menyambung yang barusan, kalau misalnya saudara laki-laki kan saudara laki-laki dapat bagian. Ya. Nah, tapi saudara laki-lakinya meninggal, tapi ada anaknya yang Saudaranya meninggal semua atau masih ada yang masih lain? ada yang lain, tapi yang satu laki-laki meninggal. Ya, berikan saja kepada saudara yang hidup. Kepada yang hidup saja. Nu maot mah tos tong dicacanak deui. Berikan kepada saudara yang hidup. Misalkan saudaranya ada 5, Punya anak. kena punya anak drama 5. Nah, misalkan lah ada anak, tapi meninggal 3 orang, tinggal 2. Ini kepada yang 2 saja. Anak-anak. Enggak, masih ada. Gimana? Semuanya kaitannya dengan si mati. Saudaranya saudara siapa? Saudara si mati. Ayeuna dulur ti ieu. Teu aya pake lamun maot ieu nembe saudaranya. Oh iya. Jadi semua waris ini kaitannya dengan si mati. Saudaranya saudara siapa? Saudara si mati. Mun kabogoh henteu. Kabogoh kita raja hoyong kenging waris. Ah, istrinya yang wafat. Ya. Berarti ada suami ini. Enggak ada. Anaknya atos beres. Oh, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan yang sanes termahjub. Ada ibu bapak nggak? Nggak ada, sudah. Lamun ayah ibu bapak dapat 1/6 masing-masing. Saya punya anak laki-laki perempuan. Ibu bapak saya masih ada. Ibu bapak itu selalu dapat waris. Kade lamun ayah nu nganturkeun, ayah ibu rama, ibu bapak selalu dapat waris. Jadi kudu dibuka bab waris. Seru memang. Seru ini. Suaminya berapa persen suaminya tadi? Suami mah kalau tidak setengah, 1/4. Oh. Suami dapat setengah dari harta waris istrinya kalau si istrinya tidak punya anak. Kalau punya anak 1/4. Perempat. Begitu. Ibu bapak masing-masing 1/6. Kalau si yang meninggalnya punya anak. Kalau tidak punya anak, ibu 1/3. Enggak. Kalau punya anak yang meninggalnya masing-masing 1/6. Quran itu. Oh, warisnya, sama. Misalkan seorang meninggal, tidak punya anak, punya saudara seibu saja, sebapak saja. Kalau lebih dari 2, 1/3. Tidak seluruhnya 1/3 saudara seibu saja dibagi rata. Gitu. Kalau saudara seibu 1, saudara sebapak 1, masing-masing 1/6. Tapi kalau lebih dari 2, 1/3 berembuk. Dari keterangan tadi kesimpulan ada harta suami, ada harta istri. Iya. Karena kalau suaminya meninggal sudah kaitannya dengan istrinya. Begitu pula istrinya. Artinya kita
tahu mana harta suami, mana harta istri. Iya, ternyata kedah cerdas. Karena pernikahan itu, jadi ketika orang suami istri itu kan harta suami, harta istri, harta istri. Begitu. Artinya suami istri harus jelas mana harta suami, mana harta istri. Nah, bagaimana kalau usaha bersama? Suaminya bekerja, istrinya pun membantu walaupun tidak secara langsung, membantulah administrasi, membantu pembukuan sekedik-sekedik, itu dianggapnya usaha bersama. Nanti apakah bercerai atau meninggal salah satu dibagi dua dulu. Dibagi dua, hartanya ada 1 miliar, 500 juta heula pisahkeun. Eta mah bukan waris, eta mah harta jasa eta mah. Nanti ya istilahnya ada orang gono gini. Ya, padahal bukan gono gini, itu mah bersama. Ya. Hari gono gini mah kieu Bu. Gono gini mah bisa begini. Suaminya yang usaha atau istrinya saja yang usaha. Salakina mah nguseup pagawean nanti. Nanti hasil usaha istrinya setelah menikah dibagi dua deh. Gono gini mah gitu. Kan rilieur nu gitu. Ieu mah kan berusaha. Suaminya yang bekerja ngantor, ibunya ibu rumah tangga, tapi dia support. Dia cuci pakaiannya, istrika, nyusun, makanannya, urus anaknya, segalanya. Memang tidak terlibat langsung dalam pekerjaannya, tapi kan ada jasa. Maju nikeun ka boga imah boga naon teh. Tah nanti ketika meninggal suaminya dibagi dua heula sebagai jasa kepengurusan. Kecuali nu istrina ngan sapopete kewe ngurus kuku. Gono gini, gono teke kata. Jadi Pak Ustadz, untuk mudahnya kaitan dengan barusan, Ya, si istri itu 1/8 itu bisa jadi setengah dari kekayaan juga dapat dia. iya betul. Ya, Sebelum Jadi 1/8 begini. bagi dua dulu gitu. ya kalau suami istri ini sudah lama dari nol misalkan, dari nol sudah kaya raya begitu, ya. Nah, harta suami yang mana? Karena ini pun harta istri pun ada misalkan. Dia pernah beli tanah, rumah juga, dia punya tabungan, komotina warisan, sudah bagi dua saja dulu. Jadi kalau lebih jelasnya begini, itu kan misalkan 8 miliar itu yang meninggalnya kan. Ya. Itu kan setelah dibagi dua, si istri sebelumnya sudah Jadi, dapat 8 Iya, miliar. jadi ini murni milik si ini setelah dipisahkan. Ya, seakan-akan sudah dapat 8 miliar. Ya. Tambah lagi dari warisan 1 miliar. Ya. Si istri punya Ya. 9 miliar. Jadi untuk memberikan dua yang saudaranya itu berapa tuh? Ya, eta mah gitulah. Inti nama artinya dipisahkan dulu begitu. Karena pertama gampir. Ridho. Iya, dan setengah mah sanes waris. Kalau suami nekat istri dua, istri yang udah punya anak meninggal yang si suaminya, istri yang yang kedua dapat haknya. Sama, pokoknya mah selama anaknya mah dapat. Mau dari istri yang pertama, dari istri yang kedua. Jatah anak mah moal kaganggu, nu kaganggu mah jatah istri. Kalau seorang punya istri dua, meninggal, istrinya tidak seperempat kuduaan, 1/8 kuduaan gitu. Untuk saparapat CM atau 4 begitu. Ya, anak dari istri yang pertama, dari istri yang kedua. Kalau dia pernah menikah sampai 3 kali dengan dulu meninggal bercerai, punya anak lagi sama. Ya, anak mah mau pegat. Kalau dengan istri bisa pegat. Aduh, itu mantan suami saya meninggal karena ingin benghar. Terterjal menang waris itu bisa sudah cerai. Tapi dengan anak mah biasa cerai. Biasa anak. Ya. So, penasaran gini bawa waris. Kita kembali ke makalah. Ini kia lah, kalau abis terus kabayang begini. Ini sering jadi pertanyaan dan selalu heboh yang ini.
suami istri, ya. Jadi bapak ibu punya 2 anak laki-laki, 2 anak perempuan misalkan. Ini menikah dengan si X, ini menikah dengan si Y, punya anak 3. Ini punya anak 3. Ya, ini mah belum menikah misalkan. Terus ini wafat duluan. Ada apa? Mungkin sekali wafat duluan. Terus ini wafat, ini meninggal tahun 90, ini meninggal tahun 2000 misalkan. Nah, ketika ini meninggal, ini ke atas tidak ada, kan warisnya berarti ini seperempat. Terus anaknya yang dapat waris mana? Yang hidup saja. Karena ada anak laki-laki, maka cucu laki dari anak laki-laki termahju. Cucu tidak akan pernah mendapat waris selama si mati masih punya anak laki-laki yang masih hidup. Catat itu, catat. Sekali lagi, cucu dari anak perempuan mah dasanes ahli waris. Ya, cucu yang ahli waris mah dari anak laki-laki. Atau karunya dari anak perempuan kan ayah suamina. Cucu tidak akan pernah mendapat waris selama si mati masih memiliki anak laki-laki yang masih hidup. Kan ini masih hidup. Atau iya karunya mah gampang solusinya, nanti sedekah. Ustaz, kalau yang anak laki-laki itu meninggalnya sudah papanya, Dapat. Ya udah dibahas. Ya. itu tuh Oh, iya berarti belum wafat. Ini meninggal. Warisnya kan dia kesini seluruhnya. Iya. Iya, otomatis. Terus belum keterima jatahnya, misalkan ini punya jatah 200 juta. Belum keterima, keburu wafat. Nah, itu buru-buru pastikan kan. Hari eta mah jelas ya. Jelas. Kan ini wafat lebih dulu. Jalan di agen-agen eta. Tangos kedang khusus. Jadi nanti kebaca ayatnya, kebaca hadisnya, kasusnya. Ibu yang punya kasus-kasus tentang waris, catat. Nanti saya menerangkan, catat tuh ibu teh simpen. Suatu ketika bakal perlu. Eta mah ada sesuatu yang tidak mungkin dihindari waris. Iya mah bisa dikandungkan. Abi mah mau sholat malam kan. Waris mah mau biasa. Waris mah pasti terjadi dan harus ditunaikan. Mau tidak mau. Sok kaifiyah sholat malam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Bab yang pertama, jumlah rakaat heula. Aisyah adalah sahabat Nabi ya, sekaligus istri beliau. Ia seorang yang paling mengetahui salat Rasul SAW, sebagaimana keterangan Ibnu Abbas ketika ditanya oleh Sa'ad bin Hisam mengenai salat malam Nabi. Ibnu Abbas menjawab, ala aduluka ala a'lami ahlil ardi biwitri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maukah engkau kutunjukkan orang yang paling tahu di antara penghuni bumi? Aisyah teh orang yang paling tahu di muka bumi ini tentang sholat malam Rasulullah. Saat bertanya, saha? Kata Ibnu Abbas, Aisyah, jumpailah ia dan bertanyalah kepadanya. Dari Abu Salamah, ia bertanya kepada Aisyah, bagaimana sholat malam Nabi SAW di bulan Ramadan tuh. Ini mah pertanyaannya spesifik di Ramadan, karena ya tidak ada keterangan Nabi sholat malam Ramadan kalau tidak di rumah Aisyah. Jadi Nabi mah di Aisyah di Ramadan. Maka hadis tentang salat malam Nabi di Ramadan tidak ada melalui jalur lain ka Aisyah. Mau riwayat Bukhari, Muslim, Audat ini ka Aisyah di Ramadan. Dan tidak ada dua, begini prakteknya. Aisyah menjawab, Rasul itu
tidak pernah melaksanakan salat malam pada bulan Ramadan juga pada bulan yang lainnya. Catat nih. Jadi salat malam Ramadan dan bulan lain, kata Aisyah, tidak lebih ya dari 11 rakaat. Eta teh saur jalmi anu a'lamu ahlil ardi, gelarna oge. Orang yang paling tahu di muka bumi. Sok, kalau ada keterangan bertentangan dengan Aisyah bade nyanak saha? Sok bade diadu ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mah sejaman jeung Nabi, Aisyah mah sakasur jeung Nabi. Lamun urang bade ngadu-ngadukeun. Kan da urang mah tara kitu, tara ngadu-ngadukeun ulama, urang mah keterangan mana yang paling otentik itu diterima. Tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Artinya kalau ada salat malam lebih dari 11 rakaat eta teh patut dicurigai. Kan logikanya begitu. Tidak pernah lebih dari 11 rakaat, mau di Ramadan atau bulan yang lain, tidak pernah. Kalau ada sholat malam lebih dari 11 rakaat, jika sholat tarawih 2 hiji, aya nu 27, aya nu 47, lamun leuwih loba leuwih alus sakalian nu 47 gemel begitu. Nu 47 teh aya. So lamun langkung seueur langkung sae eta wit kagok. Paling pengkor sukuna begitu. Tidak pernah lebih hartosna lamun aya nu langkung ti dinya teh patut dicurigai. Kecurigaan terbukti bahwa hadis-hadis yang menerangkan Umar katanya sholat tarawih 2 hiji itu hadisnya tidak ada yang sahih. Bermasalah hadisnya semuanya. Tapi itu tidak semua orang tahu yang berani ngulik. Ya, Abiga dengan tipa sudah habis-habisan bab sholat malam sampai lahir buku, Pak. Kontroversi sholat malam. Dulu dipimpinnya masih oleh Ustaz Usman dulu tahun berapa lah? Tahun 2006-an. Kata beliau, sok kulik kurang tuntaskeun. Saya ingin punya buku kontroversi salat malam. Mengapa kita menolak yang lebih 11 rakaat? Ada, dan ini pernah bedah buku beberapa kali di Bandung. Dosen UIN. Saya berani mempertahankan yang 2-3 sok diskusi dengan mana wae di ulem, Pak. Tiba-tiba waktuna jog nyeri beteung. Beberapa kali diundang teu aya. Padahal umat teh nuwuan sok nu 2-3 tumplahkeun ilmuna. Kalau memang itu otentik sahih, mengapa kita tidak terima? Jadi aralimeun wae begitu. Tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Kumaha carana beliau sholat 4 rakaat? Jangan engkau tanya panjang dan bagusnya, moal katurutan. Terus 4 rakaat entong naros di kumaha bagus dan panjangnya jangan. Kemudian sholat 3 rakaat. Ini 4, 3. Sok pang mendakankeun sholat malam di Ramadan nulain opat-opat dulu. Saya tidak menutup diri. Lamun aya kita terima. Ngan lamun teu aya mengapa harus cari cara lain? Da sederhana sarasna. Kade belajar syariat ilahi jangan mengandalkan kecerdasan. Orang kafir lebih cerdas dari kita, Pak. Tapi ngadoa ka Allah, Allahumma arinil haqqo warzuqni tiba'ah wa arinal batila warzuqni tinaba. Ya Allah, perlihatkan yang benar itu benar dan anugerahilah tenaga aku untuk bisa mengikutinya. Dan perlihatkanlah kepada kami yang batil itu memang batil dan beri tenaga aku untuk bisa menjauhinya. Naon ngan saukur apa ieu alus ieu goreng tapi nu alus ditinggalkeun nu goreng dipigawe untuk apa kalau sekedar tahu? Minta tenaga. Da syariat mah gampil teu aya nu hese. Tata cara salat mana nu hese? Ariyu hariku hese. Urang teh kudu latihan heula ngangkat 2 ton kudu yu hari.
Apa sebelah tarawih 4 rakaat teh kudu lari heula 30 kilo? Henteu, gampang. Begitu. Ngan urang bade ikhlas teh narima syariat ini. Dan ini mutawatir hadis ini. Sok buka di kitab manapun muncul tarawih mah hadisnya. Kata-kata Ramadan. Kalau yang di luar Ramadan formasinya banyak. Nanti ada beberapa pilihan. Iya, yang pakai kata-kata Ramadan. Ada Ramadan. Kan nu naroskeun oke. Bagaimana salat malam Nabi di Ramadan? Nah, naroskeun di Ramadan dan di luar Ramadan mah sudah banyak informasi. Nabi sering sholat malamnya di sini, di istri ini tahu. Ngan lamun anu tarawih di Aisyah. Teu apaleun da isin ka Aisyah mah masih muda. Dikantunkeun maot ku Nabi ge namanya 18 tahun. Nuju bajeuna beuleuh kesentang. Dan tidak bisa menikah lagi. Karena istri Nabi mah ummul mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Menikahi janda istri Nabi mah sama dengan menikahi ibunya sendiri. Tidak boleh. Aisyah, bagaimana sholat malam Nabi di Ramadan? Ini mengapa tidak jadi perhatian? 11 di luar Ramadan oke. Nah, Aisyah memberikan tambahan ilmu di luar Ramadan gitu. Tah, opat tilu. Kalau hadis tentang sholat malam hanya ini satu-satunya, jangan cari formasi lain. Ya, ini Ramadan dan yang lainnya. Nah, yang di bulan lain ditemukan formasi lain. Banyak formasinya. Nah, ini kaifiah tata cara salat malam yang tidak ada keterangan Ramadan. 1. Dari Ibnu Abbas, aku pernah tidur di rumah saudara perempuan ibuku Maimunah. Bibina itu. Jadi istri Nabi. Jadi Ibnu Abbas kalau ingin tahu bagaimana sholat Nabi, wudu Nabi, tahajud Nabi, nah Ibnu Abbas apal. Nabi itu kalau gilir ke Maimunah hari apa? Misalkan hari Rabu. Nah, anjeunna teh dinten Rabu teh sakabibina. Di sore kene tos nimba ngalacai kanggo Nabi wudu, siapkeun salatna eta teh di usia 7 tahun. Tos kitu di usia 7 tahun. Mondok di bumi Maimunah teh bibina lain hoyong tuang sanes, tapi hoyong apal kumaha ibadahna. Saking minangna unggal kadinya ieu budak aya dugi ka dikekepan. Ka dieu nya. Sing ngarti Quran, sing ngarti sunnah. Allahumma alimhul kitab wal hikmah. Ya Allah, ajarkanlah Quran kepada orang ini dan hikmah. Wah, langsung jadi ahli tafsir nomor 1 di zaman Nabi. Sahabat kalau bertanya urusan tafsir kan dia. Bapak Ibu kalau buka tafsir apapun komentar Ibnu Abbas selalu didahulukan. Doa Nabi ke Ibnu Abbas 7 usia 7 tahun. Doa Nabi ini lebih mahal dari dunia dan isinya. Mengerti Quran dan mengerti sunnah seluruhnya. Teraskeun, aku ingin sekali memperhatikan sholat Rasul. Setelah itu beliau berwudu lalu sholat. Aku pun berdiri terus melakukan seperti yang beliau lakukan. Nabi wudu nurutan wudu. Nabi bade sholat nurutan. Kita nih kumaha we urang kali lah. Ya, tuturut mundingan tuturut munding ka Nabi mah salam. Lamun tuturut munding ka ustaz can tangtu. Tong nuturkeun abi Bu, abi mah bisa cilaka. Ya, tapi nuturkeun mah tah hadisna. Jadi kalau ibu lihat ustaz maksiat tong aneh ustaz itu manusia. Lamun nuturkeun Nabi mah moal misleut, nuturkeun ustaz mah bisa misleut. Apa itu misleut? Ya, ada yang kecewa oleh ustaz? Wah, banyak. Di Bandung kapungkur ya aya ngajadikeun ustaz ieu teh favorit nepikeun ka pisin gelas teh aya gambar ustaz. Suatu ketika ustaz itu melakukan sesuatu yang tidak disenangi, dibebet-bebetkeun deui ta gelas pisin. Dugi ka kitu. Nah gitulah kalau ustaz jadi sori teladan bisa misleut. Lamun sori teladannya Nabi, saha nu kecewa ku Nabi? Moal aya nu kecewa. Tuturkeun mah ieu. Bapak tong aneh nanya,
Ustaz teh ongkona nerangkeun ieu tapi kitu kalakuanakeun bae ustazna. Urang mah tuturkeun ilmuna we tah ustaz. Teraskeun. Setelah itu mana ieu teh? Kemudian aku berdiri di sisi kiri beliau. Da murang kali teh ya. Ngamaung di belah kenca. Lalu beliau memegang kepalaku, terus mengambil kupingku, ngajiwir, lalu memindahkanku ke sebelah kanan. Kiblatnya mana Pak? Sana. Nabi teh kieu lah kurang lebih. Ibnu Abbas ka dieu ku Nabi dijiwir ke sebelah kanan. Jalan tukang ada. Lewat perangkat, tidak mungkin ke atas. Belakang. Sebab kalau ke depan kan sutroh ini, ke belakang. Nah, dengan tindakan Nabi ini, artinya lamun bapak-bapak berjamaah 2 orang teh, makmum di sebelah kanan, imam sebelah kiri. Sebelah kanannya mundur sedikit atau sejajar? Nah, bet sejajar ini paham dari mana sejajar? Termasuk yang mundur sedikit ini paham dari mana? Kan umumnya kieu Pak, umumnya tak berjamaah teh. Ini imam sebelah kiri. Ini makmum. Umumnya karena dia. Padahal kalau kita lihat dohir hadis ke sebelah kanan, ya kanan mah kanan. Nah, mengapa ada kata-kata mundur? Orang mengapa malah lundur? Teu aya hadis nama, hanya ada pemahaman ulama. Paham saja. Ya, imam dan makmum itu harus beda. Gitu. Kudu aya bedana sana imam jeung makmum. Ini statement, bukan hadis, statement sebagian ulama. Nah, tapi statement ini bisa kita tanggapi, bisa dibantah. Dibantahnya dengan kalau sekedar beda, kan posisi kanan kiri sudah beda. Lalu untuk apa perlunya mundur? Ya. Kalau hanya sekedar beda, kan posisi kanan kiri itu geus beda. Lamun aya pamegat berjamaah 2an ngarendeng, entong bingung itu mana imamna, entong bingung imam itu sebelah kiri, makmum sebelah kanan. Jadi kepentingan mundur apa? Kalau dengan kiri kanan sudah beda. Ya. Makanya kita makan sejajar. Mengapa? Karena dengan posisi kanan kiri sudah beda. Begitu. Tapi jangan dikatakan yang mundur tidak santong lah. Sesat katanya. Ya sudah, seadanya begitu. Yang kedua, dengan peristiwa ini, Nabi kan ngageser. Artinya, ari ngageser itu bagian dari sholat bukan? Bukan. Kita ngageser bagian dari sholat? Bukan. Tapi boleh dilakukan karena kepentingannya untuk keberesan sholat. Jadi dina sholat boleh melakukan gerakan-gerakan di luar sholat tapi untuk keberesan sholatnya. Nah, kalau Bapak masbuk, ada orang sholat maghrib nyalira. Bapak masbuk ke sebelah kiri, Allah Akbar. Hilaf kan ke kanan, tak ulah nungguan dijiwir. Pak Imam jiwir tak aya dalilna ulah. Da ngajiwir mah teknis ya. Kalau sudah sadar, berpindah saja bergeser sendiri. Jiwir tak aya dalilna tadi kuleun teknis. Nabi pernah sholat maghrib nyalira. Torojo Jabir mun telepatna. Ku Nabi dialihkeun eta mah teh dijiwir da orang dewasa ke sebelah kanan. Sudah berdua begini, torojol deui nu masbuk ke sebelah kiri jadi sajajar. Ku Nabi yang berdua itu didorong ke belakang. Nah, ini terjadi yang begini di zaman Nabi. Tapi hadis-hadis seperti ini jarang dikonsumsi umat. Nah, ada ustana ge tarara maca. Padahal ada yang begitu. Di urang aya tak mundur ngageser naon nya salat gitu, matak ngaji gitu. Aya mendorong menggeser itu ada. Saya pernah praktek seperti itu. Itu sholat tuh ngageser gitu, maju itu naon nya sholat gitu. Berarti ngan seri we hungkul. Nah, kalau informasi itu rata da moal gitu. Kan di kita mah biasa kan mundur begitu. Ya orang Singapura tahun sabaraha kok sholatnya begitu. Nah, bacakeun oh baru tahu. Begitu. Karena ada orang yang mencerca menghina karena keilmuannya baru minim seperti itu. Maka lamun orang oge
kalau melihat ada orang ibadahnya beda dengan kita, jangan dicatat. Barangkali dia punya dalil yang kita tidak tahu. Sudah, biarkan saja. Kecuali kalau dia bertanya kepada kita. Abi mah taramayunan, mun ngaos teh taramayunan bahas we. Kalau mun naroskeun, nah ustadnya mah teu ngajarkeun usoli, nah baru saya bahas. Tara aja ngabahas bicarios. Saya kalau ditanya ustaz nah teu ngabahas usoli bab salatnya langsung takbiratul ihram. Mengapa saya tidak bahas dan teu aya dalilna? Saya bahas dari takbir nu aya we abi mah ngabahas. Justru saya balik bertanya, nah habet diamalkeun padahal tidak ada di pembahasan. Nah, kaitan dengan sholat malamnya, kemudian sholat 2 rakaat, lalu 2, lalu 2, lalu 2, lalu 2, kemudian mewitirkan. Jadi bisa 2, 2, 2, 2, 1. Kade, sanes nu 10 tahajud nu hiji witir sanes. Seluruhnya sholat tahajud, seluruhnya sholat witir. Ieu mah formasi hungkul. 2, 2, 2, 1. Sanes 1 witir, 1 ini mewitirkan seluruhnya, mengganjilkan seluruhnya. Tongki abi mah moal witir rek tahajud we hungkul 10 rakaat teu aya gitu. 11. Selanjutnya dari Ibnu Umar, Rasul pernah bersabda, "Sholatul laili masna-masna." Aku hadis ieu. Orang sholat tarawih 2-2 teh kudu. Sholat malam teh 2-2 kan sholat tarawih teh sholat malam. Bener. Lamun hadisna mung ieu hungkul. Bagaimana pernyataan Aisyah? Kalau di Ramadan mah begitu. Memang ini dalil umum. Lamun teu aya hadis Aisyah nu opat-opat tilu da tarawih ge kedah 2-2. Sholat malam itu 2 caranya. Jadi lamun opat-opat kumaha? Salah. Tapi kumaha hadis Aisyah? Oh, karena hadis Aisyah menerangkan Ramadan berarti khusus di Ramadan mah gitu. Pasti loh. Jadi cerdas keneh Aisyah batan orang. Ari Aisyah apaleun hadis nu ieu teh? Anu salat malam teh 2-2 apaleun Aisyah? Apal pisan. Aisyah teh a'lamu ahlil ardi. Nah Aisyah pas sholat Ramadan teu ngawaler nu ieu da kitu nu kantengalina dina Ramadan mah kitu praktekna. Aisyah mah objektif Aisyah. Ada yang bilang 4 itu adalah 2-2, jadi 4 itu berarti sebentar. Ya, tapi nu doib kieu teu aya dalil. Itu pemahaman saja dah teu aya dalil 4-2-2. Ke hoyong 2-2 aya nu genep diterangkeun 2-2. Nabi kantos genap 5, tanu genep teh 2-2. Dan nu opat mah teu aya nu nerangkeun 2. Nu genep teh san anu opat-opat teh 2-2 eta teh di mana teh? Ya bahasa simpel eta teh maksakeun pemahaman seperti itu. Opat mah opat. Ini sholat malam 2-2 kumaha? Aisyah tahu. Hadis ini tahu. Tapi mengapa Aisyah menjawabnya 4-4? Karena nu naroskeunna pi Ramadan. Di Ramadan, kumaha di Ramadan. Dalam sami jeung nu sanes mah sebagaimana Nabi sholat malam di luar Ramadan gitu. 2-2. Jika salah seorang di antara kamu takut kesubuhan, ieu teh lantaran teu acan lengkap sabelah. Misalkan 2 rakaat, salam 2 rakaat, salam 2 rakaat. Nembe genep rakaat 2 menit deui bade subuh. Mungkin ditambah 5 deui sesat. Buru-buru tutup ke hiji. Lamun bapak nembe genep begitu, baru 6 rakaat. 2 menit lagi subuh entok ditamatkeun 11 atau sudah habis waktunya. Sahur Nabi, hendaklah sholat 1 rakaat untuk mewitirkan sholat yang telah dilakukannya. Tutiru makod sholat. Lamun nembe opat, buru-buru tutup hiji jadi 5. Lamun nembe genap tutup tambah hiji jadi 7. Lamun nembe 2 tutup hiji jadi 3. Mengapa begitu? Karena sholat malam harus ganti gitu. Bukan 2 tahajud nu hiji witir, bukan. Seluruhnya tahajud, seluruhnya witir. Ima format. Jadi
boleh sholat malam kurang dari 11 rakaat, di antaranya kalau khawatir kesiangan. Jika ibu di luar Ramadan ya misalkan, bangun jam 4 lebih 1/4, masih bisa sholat malam? Masih. Kajamban heula sekitar 5 menit, 10 menit, kira-kira 11 rakaat biasa. Di papareton. Ulah juga anu di mana geuning 7 menit 23 rakaat. Ulah naonan gitu. Ulah maksakeun 11. Tos we 2 salam nembe opat gini sakadabdi buru-buru we tutup ke hiji teh was. Teu aya waktu. Naros tadi. Maka Kan pada hadis yang pertama tadi, pada ditanyakan mengenai soal bulan Ramadan, di situ kan ada juga kalimat yang menyatakan juga pada bulan yang lainnya. Berarti pada bulan Ramadan dan bulan yang lainnya. Ya. Seperti itu. Ya, Tapi ada seperti hadis itu teh lain yang apanya? menyatakan dua-dua. Seperti itu teh apanya? Satu jumlahnya, caranya yang ini. Kan yang dak pilayan nanti bukan yang ini. Di Ramadan dan yang lainnya, nu mana? Nu ieu. Tong di pakuan pakai jeung nu ieu. Ketika rarahin. Di Ramadan dan yang lainnya. Yang mana? Yang ini. Kan Aisyah teh menjawab di bulan Ramadan yang lain teh nu ieu bukan yang ini. 11 rakaat dan formasinya ini. Ya, Ramadan. Di luar Ramadan juga. Dan yang lainnya. Jadi di yang lain Ramadan bisa ini? Bisa. Dan yang lainnya. Yang lain. Dan anu di Ramadan tidak ditemukan Yang dua-dua. lain. Dua-dua nggak Kalau ada. yang di luar Ramadan ditemukan fakta lain. Tadinya dua-dua. Ya, 4-4. Kalau di masjid makanya 2221 gitu ya. Ya. Itu tarawihnya tetap sah atau enggak? Saya secara pribadi tidak berani menyalahkan, apalagi membedakan, mengatakan tidak sah, tidak berani. Tapi kalau saya ada masjid 22 itu, saya akan menghindar. Saya akan 4-4-3. Enggak masjid yang lain yang 4-4. Iya, kalau tidak ada di rumah saja sendiri atau berjamaah dengan keluarga. Ya, saya kalau diundang oleh masjid misalkan, Ustaz, bisa nggak imaman tarawih di sini dan kultum nanti? Saya suka tanya kalau masjid yang baru. Tarawihnya 22, 44, 22. Bagaimana kalau 44 bila imamnya saya? Wah, di sini sudah hasil voting sana 22. Silakan cari yang lain. Saya begitu saja. Tidak berani ulah 22. Oh, nggak berani sama sekali. Saya pernah terjebak, lupa gitu. Sudah di imbar, sudah mengimaman, saya lupa. Oke Pak, di sini tarawihnya 44, 22. Saya di sini 22. Karena imamnya saya ikutnya semuanya 44. Allahu Akbar. Pokoknya abi nuturkeun makmum. Makmum nuturkeun itu. Wah ya. Ya, nanti kalau mau diskusi beres sholat, entong pergi dulu opat, ilu opat. Cek malaikat teh erek mau sholat teh. Jadi yang melaksanakan dua-dua tuh ada hadisnya juga kan? Berarti hadisnya tuh hadis apa gitu? Iya, yang tadi yang hadis umum. Sholat malam itu dua-dua. Nah, mereka pahamnya sholat malam mau Ramadan, mau luar Ramadan, begitu. Saya kan kenapa lebih populer yang dua-dua daripada yang 4-4-3? Iya, itu kan pertanyaan kita kepada mereka, harusnya ditanggapi. Bukan Bapak bertanya kepada saya yang harusnya bertanya kepada orang yang praktik seperti itu. Aisyah dengan jelas, ya, ditanya tentang sholat malam di Ramadan. Di Ramadan. Itu ku abi digaris bawahi. Tadi nama bade di stabilwan, di figuraan, begitu. Supados katingali, begitu. Di Ramadan yang bertanya teh cerdas. Di Ramadan Aisyah cerdas, begini di Ramadan. Begitu. Bagaimana yang dua-dua ada kaitan dengan Ramadan? Jadi kalau hadis kata Nabi sholat malam dua-dua, tidak ada keterangan Aisyah begini dua-dua tarawih. Begitu. Dua-dua. Karena ditemukan ada dalil khusus, mengapa tidak yang khusus? Nah itu, mengapa tidak yang khusus? Itu pertanyaan
Saya lah secara pribadi sederhana. Mengapa tidak pakai yang khusus? Sudah eces temres, boleker dugi kaboreas bodas. Jadi Ustaz, kalau begini salat tahajud itu di luar Ramadan boleh 4-4-3, boleh 2-2. Iya. Bebas ya, kan? Iya, makanya ditamatkan dulu supaya tidak timbul pertanyaan itu. Ya, coba kita teruskan. Jadi do Ramadan mah eta we. Ieu mah lihat dari Abu Ayyub Al-Ansari, pantas layak sekali sholat malam. Siapa yang ingin mewitirkan dengan 5, lakukan. Siapa yang ingin mewitirkan dengan 3, lakukan. Siapa yang ingin mewitirkan dengan 1, silahkan lakukan. Lamun yang 1 begini caranya. Yang 3 berarti 2, 2, 3 3. Yang 5 berarti 2, 2, 5 begitu tuh. Ada kata-kata Ramadan di sini? Tidak ada. Berarti ini sedang menerangkan sholat malam secara umum. Jadi lamun teu aya nu ieu mah ieu ketiasa tarawih kieu. Tapi karena ditemukan tarawih di Ramadan mah ada yang khusus, mengapa tidak yang itu saja? Tuh tinggal nu genep 22 dijelaskan. Aisyah mengatakan Nabi pernah sholat 13 rakaat. Tuh sana sholat malam Nabi eta 13. Dugi kadinya mah teraskeun. 13 teh dengan 2 rakaat sebelum subuh teh tara diterangkan. Ata Nabi sareng iftitah. Aya. Jadi 13 teh aya nu sareng qabla subuh lantaran nyambung. Aya sareng iftitah dulu 2 rakaat. Jadi sate acan salat malam teh salat 2 rakaat dulu ringan. Ya aya di mana? Ya eta mah bari salat wajib itu. Rasul. Jadi leungit mah. Iya salat 6 masna. Nabi salat 6 rakaat dengan cara 2 tuh diterangkeun ieu. Ari nu 4 diterangkeun ku Aisyah. Lalu ada orang mengatakan nu 4 2 itu cek Aisyah sana. Kade jangan mengubah keorsinilan kata-kata Aisyah. Itu khianat ilmu, itu hati-hati. Nu ieu mah kan jelas genap 2 2. Eces temres boleker dugi kabor. Kumaha nu 5 ayat tasawuf awal teh. Tingali ku Aisyah dijelaskeun. Layak kudu bainahuna ila fi akhirihina. Nabi tidak duduk tasahud di antara kelima rakaat itu kecuali pada rakaat terakhir. Eces temres boleker dugi kaboreas. Boleker. Sudah dipanggil, sudah jelas. Sok mangga begitu. Salajengna Aisyah berkata ketika Rasul berusia tua dan badannya semakin gemuk, tayu berat dan tidak salah kecuali pada rakaat ke-7. Kemudian beliau salat 2 rakaat sambil duduk. Jadi Nabi pernah sholat 7 rakaat tambah 2. Jadi bisa berapa? Salapan. Mengapa terdugi ke 11? Des berat badan semakin tua sudah sakit tadi. Tidak lengkap sampai 11. Jadi boleh pelaksanaan salat malam yang ganjilnya dulu, baru yang genapnya. Ini contohnya. Begitu. Salajengna Aisyah lagi. Nabi sholat witir dengan 9 rakaat. Kemudian beliau salat 2 rakaat sambil duduk. Ketika badannya melemah, ia witir dengan 7. Lalu salat 2 rakaat sambil duduk. Melemah jadi salapan. Jadi ngantuk berat, capek atau kesiangan. Dalam riwayat lain, beliau tidak duduk kecuali pada rakaat ke-8 dan ke-9. Ya, jadi Nabi pernah sholat kan lamun anu 2 hiji ini tasahudnya 6 kali. Ini tasahud, atahiyat kan 6 kali. Nu ieu atahiyatna mung 3 kali. Lebih ringan. Jadi Nabi mah badannya semakin lemah, tahajud tidak ditinggalkan, tapi tetap dilakukan dengan cara seperti ini. Eta alternatif ka urang bisi nu ieu lami teuing pilih nu ieu. Pan ini ada tasawuf awal. Kan ini rakaat ke-8 ada tasawuf.
Ya, data sahur. Dari Zaid bin Khalid, Nabi pernah sholat pada suatu malam. Beliau tidur, kemudian beliau bangun dan salat 2 rakaat ringan. Ini iftitah mah ringan. Lalu 2 sholat panjang. Jadi kieu nu wengi mah panjang pisan. Tangke 2 rakaat nu kadua langkung pendek, nu katilu langkung pendek, nu kaopat langkung pendek, nu kalima langkung pendek. Nah kitu ge Nabi mah kalau berjamaah begitu. Rakaat pertama panjang, kedua pendek begitu. Ulah panjang terus ke makmumna bosan. Itu hindari, bisi bubar makmum. Pendek. Ya sendiri mah bebas. Nah sahur Zaid bin Khalid itulah 13 rakaat. Sahur Zaid bin Khalid mah 13 rakaat dengan 2 rakaat iftitah. Ke halaman ketiga. Nah, ini yang masih di luar Ramadan ini. Iya mah alternatif pilih ya, kalau tidak kuat 11 langsung. Boleh dicicil sebagian sebelum tidur, sebagian sesudah tidur. Nah, ini witir atau genap dahulu sebelum tidur. Dari Sa'id bin Al-Musayyab, sesungguhnya Abu Bakar dan Umar menceritakan salat witir masing-masing di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar berkata begini, adapun saya salat dulu kemudian tidur setelah punya witir. Nu mana witirna? Bisa yang 1, bisa yang 3, bisa yang 5. Teraskeun. Apabila bangun ke lamun gugah, saya akan sholat yang genap rakaatnya sampai subuh. Nu mana genapna? Tergantung yang witir. Kalau witirnya 1, 2-nya 5. Witirnya 3, 2-nya 4. Witirnya 5, 2-nya 3. Begitu. Kumaha mun witirna 7, tinggal 2-2 deui. Witirna 8, atuh kagok we tamatkeun ari 8. Nah ini alternatif kalau tidak bisa 11 langsung karena capek panjang depean heula. Nah ieu teh solusi bagi orang yang berat. Artinya sholat malam teh tidak melebar gitu. Ya kalau amal soleh kita tidak dipupuk oleh kita balik usaha. Tuh lamun Umar mah saya tidur setelah punya yang genap. Kemudian aku akan mewitirkan di akhir malam sebelum waktu sahur. Nu genapna nu mana? Pilih be. Bisa 22 5 kali, bisa 22 4 kali kantun 3, bisa 22 3 kali kantun 5. Atau mungkin juga begini. Genap dulu teh 22 3 kali. Oke, melanjutkan menjelang sahur tambah di 2 2 2. Jadi nu ieu teh bisa direcah, tidak mesti langsung. Begitu maksudnya. Mau pelaksanaannya genap dulu, kemudian nanti ganjilnya di akhir, atau ganjil dulu kemudian genap. Dan itu pernah dipraktekkan oleh Rasulullah. Tinggal hadis Tuhan. Iyalah tinggal keputusan Rasul ya kepada kedua orang itu. Nabi bersabda kepada Abu Bakar. Abu Bakar mah hati-hati. Wah, Umar mah da jelema kuat. Cing naon bentana. Artinya kan dua-duanya benar. Boleh. Ngan ke Abu Bakar mah hati-hati. Nah, ke Abu Bakar disebut hati-hati. Nah, jadi Abu Bakar mah kalau ketiduran dia punya sholat yang ganjil. Aman kan? Karena sholat malam mah mesti ganjil. Mengapa ke Umar nyebut kuat? Nah, karena Umar mah harus bangun. Harus bangun. Karena kalau dia ketiduran tidak jelas sholat yang genap ini sholat apa. Iya mah ada jelema kuat. Dituntut dia harus bangun. Dalam keterangan lain pernah ditanya ku Abu Bakar, Umar kalau ketiduran bagaimana? Ya saya mau bangun. Ya kalau bangun kalau ketiduran, saya mau bangun. Ya namun kasarian rekudang abi mah eta Umar kuat. Iya kuat. Jadi lamun ngadepean genap heula teh eta mah kedah buka. Nah supados amanah ngadepean anu ganjil. Di mana ketiduran malas kieu bae da geus tos 3 rakaat tadi teh. Tapi lamun tadi 4 buru-buru buka. Nah, tinggal Nabi. Hadis sahih riwayat Bukhari. Di Ibnu Abbas, aku bermalam di rumah bibiku Maimunah, istri Nabi. Dan saat itu Nabi bersamanya karena memang sedang menjadi gilirannya.
Nabi melaksanakan salat isya. Lalu beliau pulang ke rumahnya dan sholat 4 rakaat. Sholat naon? Sholat malam gitu. Atau sholat isya kan, namanya isya deui. Sholat malam, kemudian tidur dan bangun lagi untuk sholat. Kata Ibnu Abbas, beliau tidur seperti anak kecil, sebentar-sebentar bangun. Nah, karena yang dilakukannya genap dulu. Karena yang dilakukannya genap dulu, jadi kerja tuh jam sabar ya, orang jam sabaraha gitu. Atau yang semisal itu. Kemudian beliau bangun. Kemudian aku bangun dan berdiri di sisi kirinya. Beliau lalu menempatkan aku di kanan. Setelah itu beliau salat 5 rakaat. Kemudian beliau salat 2 rakaat. Sok nu opat nu tadi eta teh 2-2. Teu aya. Nabi pernah 4 terus tidur, bangun terus 5 terus 2. Kalau 4 di sini 2-2, lalu untuk apa keterangan menyebut 2 ini? 4 mah 4 saja lah. Nabi pernah sholat 4. Tidur, terus bangun 5, terus 2, sabaraha? 11. Yang 5 itu langsung. Langsung. Nggak Kan pakai- yang 5 mah tadi tidak duduk kecuali di akhirnya. Langsung tahiyat akhir. Tidak ada at-tahiyat awal. Kalau sebelum tidur 4 gitu. Iya, pokoknya mah anu ganjilna 5 teu aya tasawuf awal. Jika nu tadi kan sama. Jadi Nabi kantos kieu. Boleh silakan. Ngan saran dari saya, ima saran hunkul. Kalau mau sholat malam di luar Ramadan, pilih yang nomor 1. Ya, ini mah disabdakan, juga dilakukan. Nabi bersabda sholat malam 2-2. Walaupun Nabi prakteknya beda-beda. Ya, iya selama nu ieu mah nu ieu. Anu ieu teh asalila abi mah opat-opat tilu mah enggak. Itu mah saran hunkul jadi. Nah setelah itu Nabi sholat 5 rakaat, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian tidur hingga aku mendengar dengkurannya. Ibra wa Nabi teh. Kemudian beliau keluar untuk melakukan sholat subuh. Tidak ada witir, 2 witir pada satu malam. Dari Ibnu Umar, Nabi bersabda, jadikanlah akhir salatmu pada waktu malam itu witir. Sedangkan dari Tolak bin Ali, aku mendengar Nabi bersabda, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Keterangan, maksud hadis ini, jangan mengerjakan salat malam yang bilangannya ganjil, dilakukan 2 kali dalam satu malam. Mengapa? Karena akan melahirkan jumlah bilangan yang genap. Engket 3 rakaat, nanti bangun 11 rakaat jadi 14. Kamu nu tarawih 11 rakaat, pentingna tahajud jadi 22. Nanti nu doib kieu teu aya. Ya, tata cara seperti ini tidak pernah dilakukan Rasul, bahkan dilarang. Dan tidak boleh formasi sholat malam nu 11 kieu. Tilu 2 nya 11. Ngan eta mah formasi Barcelona eta. Real Madrid. Barcelona eta mah begitu. Atau 5 3 2 hiji eta mah Real Madrid eta mah. Teu aya nu gitu. Saya pernah baca hadis, sekarang misalkan dia udah rakaat gitu, lalu dia tambah witir dan tadi digenapkan dulu, nanti dia witir kembali. Witir digenapkan Tambah 1 kan dan jadi 4. Lalu itu sholat lagi 2, lalu dia witir lagi 3. asal aya hadis nawe eta. Kalau ada hadisnya kantun praktek. Saya baca itu ada hadisnya yang telah witir tadi digenapkan dulu, menjadi genap. Ya. Nah, saya di sini ada nomor telepon. Kalau ibu punya WhatsApp, tolong dipoto ya. Hadis itu dipoto, tapi saya perlu redaksi Arabnya, jangan terjemah. Supaya melacaknya mudah. Namun terjemah hese melacaknya. Seperti minta maaf sebelum Ramadan itu aja. Begitu dilacak tidak ada, susah kalau ada redaksi Arabnya ya. Nanti kalau hadis itu ada, nah baru nanti kita bicarakan. Ada sahih tidak hadisnya? Kan tidak gampang untuk bisa menyimpulkan. Selidiki dulu. Cari dulu hadisnya. Nanti kalau ada, saya periksa. Kalau sahih, nah nanti kita kaji ulang lagi. Kalau ada dan sahih, keterangan saya yang tadi bisa dirawat. Kalau nanti
Maksud hadis Nabi tidak ada 2 witir dalam satu malam, maksudnya tinggal apa? Kan harus dipadu dengan hadis yang tadi. Yang terakhir dulu, salat sunat dan salat witir di atas kendaraan menuju safar. Kata Abdullah bin Umar, Rasul dalam perjalanan biasa salat sunat. Nabi sholat tahajudnya biasa, menuju safar. Kemana saja arah kendaraan itu menghadap juga salat witirnya. Tetapi beliau tidak pernah salat wajib di atas kendaraan. Jadi salat wajiban Nabi selalu mengusahakan turun. Bagaimana kita? Kita pun kalau bisa turun, turun. Kalau tidak bisa, tidak apa-apa di kendaraan. Jika menuju di pesawat, abi mah badai turun, cek pilotnya turun. Kalau tidak bisa turun, tidak apa. Kalau bisa turun, turun. Seperti naik bis. Waduh, sudah jam 4:30 ya sore belum sholat asar. Tapi udah 5 menit lagi mau istirahat di rest area setengah jam ya tunggu berhenti. Tapi kalau 15 menit lagi asar habis, si bus ini tidak akan berhenti kecuali nanti 1 jam lagi. Tamat tentu sholatnya di boleh seperti ayat banget. Kalah ayat pembahasan khusus bagaimana sholat sunat di perjalanan. Boleh tidak sholat duha di perjalanan? Tahajud, rawatib, dan lain sebagainya. Ada edisi khusus misalnya. Sakit ulah nun tiasa kapihatur. Ya, mangga. Ternyata keutamaan sholat tarawih teh di tempat di rumah sholat sunat. Ya, bagus. Keutamaan sholat tarawih itu di rumah, di masjid, cing waler ku ibu. Perempuan di rumah. Perempuan di rumah, laki-laki di masjid. Tadi di mana? Kata ustaz di mana? Tidak ada. Yang lebih baik perempuan di rumah, laki-laki di masjid mah sholat wajib. Ya. Apalagi sunat ibu-ibu. Wajib wae ibu-ibu mah di rumah lebih baik. Nah, ini kan pertanyaan ini umum. Sholat tarawih laki-laki perempuan sih. Ini kan ari lebih baiknya artinya di masjid sah, di rumah sah, di kantor sah, kan ulah di kuburan. Sah kan kalau mau pilih yang lebih baik di mana? Di rumah. Naon dalilna? Nabi bersabda, sholat seorang itu lebih baik di rumahnya kecuali sholat wajib. Kecuali sholat wajib. Laki-laki wae lebih baik di rumah sholat kecuali sholat wajib, apalagi perempuan. Ngan ulah ditempel spanduk di masjid teu ngayakeun tarawih di imah teh diomongkeun. Yang biasa di masjid sudah. Iya, ngan bieu ibu kieu abi mah bade Tapi jangan kalian larang apabila istri mau ke masjid. Iya. Eta teh sholat naon? Wajib. Kumaha mun sholat sunat mangga. Mangga teh aya wae. Dan saya di bumi gitu. Iya, lamun bade milih mana nu sae di bumi. Ari nu sae di bumi teh artina kenging di masjid. Kan ari lebih bagus teh artina kenging di masjid. Ya gitu. Terus tong diteraskeun deui. Kahanap deui. Jika Bapak sholat wajib lebih baik di masjid, artinya boleh di rumah kan gitu. Eta mah pikir moal biasa dibantah bikin itu. Ya. Itu udah masuk karena hadis. Atas tadi. Iya. Tentang sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah itu kan kalau imam kadang dia di kanan di kiri terus ya, tengah. Tapi ada yang sebelah ke kanan terus. Jadi imam itu di kiri jadinya. Jadi maksudnya begini. Ya. Jadi maksudnya begini. Ya, betul. Jadi saya pernah dulu diskusi itu masih ada itu. ya. Ini imam. Kalau berjamaahnya lebih dari 1-2 orang atau lebih kan makmum teh di belakang begini. Nah, kalau Bapak Masbuk ngisian teh kudu di mana? Tapi tidak ada dari Nabi harus di kanan atau harus di kiri, tidak ada. Nganu ayama amaliyah sahabat. Ayah saya pernah temukan di Sahih Muslim. Kalau ada yang ini berjamaah nih 6 orang, tanu masbuk teh rata-rata ke sini di zaman Nabi itu begini memang.
isi bikin ka masjidnya deng-deng sabelah. Boleh tidak apa-apa. Jadi keyboard. Dan nanti kalau sudah penuh, tong di dia, tong di sini isi. Itu pun bukan mesti begitu. Boleh ini imam. Nu masbuk ka dia ongkoh, mangga. Silakan tidak apa-apa. Ya. Kan di zaman Nabi, lamun anu masbuk teh sok isi nu kanan wae karena ada keterangan yang kanan itu didahulukan. Umum itu kan orang dalam makan, menyisir, termasuk berjamaah. Tapi itu pun bukan harus, bukan berarti tidak sah ke kiri, bukan. Kan ayah sahabat munasiat teh gitu. Jadi orang tak kedah ngalepakeun, tidak apa-apa. Tapi yang itu pun jangan menyalahkan yang ke sini. Jadi hadisnya tidak Ada, tapi bukan perintah yang hukumnya wajib. Amalia sahabat, ya, amalia sahabat. Yang kalau kita mengikuti, ya tidak apa. Bagus ya. Parantos lah sakitu nu panasaran. Anu tadi Bu abi hoyong kapal tah anu witir digenapkeun heula saya sebab itu saya baru benar-benar baru sekali baru tahu. Saya lamun dina makalah dipoto kayak diwacakeun atau ketiklah redaksi Arab begitu. Kayak dikintun ku simeuring tarios. Sekali lagi ini sebelum saya tutup yang masih perlu buku 2 ieu masih ada nyisa 3 atau ayat gaduh deh. Pilih. Ini bukan buku saya tapi tim ya. Tim itu gratis kan. Ongkos cetak saja Bu. Ya. Mangga nu kudu pameng ya opat deui gitu ya. Terus kata 3 deui nu habis itu. Bentar.